Baiklah, Bapak Ibu semua, saya nggak usah di atas titip ya teman-teman ya untuk dipamerkan. Jadi ini karena saya ketemu lagi untuk sekian kalinya dengan parents dari St. John, tapi tentunya angkatan yang dulu pasti udah pada lulus kali ya, dulu saya ketemu ya, ini parents yang baru. Dan terima kasih buat kepala sekolah Bapak Oka udah membuat acara ini. Thank you so much juga buat panitia ya. Baiklah, jadi ini saya dapat judul baru kemarin, jadi saya buru-buru merubahnya gitu ya. Tadi yang kacamata yang gitu-gitu tadi itu yang disebut Alpha Generation ya. Nah, ibu-ibu bapak-bapak ini mungkin paling tua, expert, baby boomer, mbah-mbah, oma-opa. Di sini ada oma-opa nggak yang hadir? Ini oma, oh masih muda banget. Muda oma. Oh ya Allah. Nikah muda ya? Iya ya. Ada lagi oma? Ya, saya tahu tuh masih oma itu di belakang. Opa? Nggak ada ya. Oke, jadi geng oma-opa ya atau tante om, nggak ada urusan kalau kita berhadapan dengan generasi alpha. We have to be like alpha. Hati saya jungkir-jungkir balik sendirian itu loh. Ya, kayak saya bilang saya manggilnya Mas Wiko dari dulu. Mas kayaknya beberapa teman gue ini belakang gue pada kayak patung gitu ya. Biarin aja gitu ya. Tapi anak-anak senang kalau lihat kita juga, gitu ya. Tadi pada berdiri itu pasti senang. Kita emang harus ikut rohnya si Alpha Generation. Ya, nah mereka itu seperti apa? Klik lagi. Ini saya akan cepat-cepat aja. Nah ini saya memang suka nulis-nulis begini nih untuk hari guru ya kan. Hari guru itu nggak pernah tanggal 25 November tuh dirayakan gegap gempita oleh Indonesia, nggak pernah. Ya, oleh sekolah-sekolah juga nggak pernah, saya nggak tahu kenapa. Ya, tapi insya Allah oleh St. John mungkin tahun ini kali dirayain gitu ya. Celebrating the teachers ya, klik lagi. Nah ini, ini sedikit aja. Jadi ini udah dari tahun 1912, bayangin loh hari guru itu. Gila ya, udah lama banget. Tapi terus kemudian diresmiinnya tahun 94 gitu ya. Bahwa hari guru itu memang harus dirayakan. Jadi saya juga bilang dosen juga, jadi kita harus merayakan. Ya, dan para guru jangan pernah menganggap profesi guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Saya nggak suka banget kalimat ini, karena kalimat ini it's so demeaning gitu ya. Jadi guru itu justru jasanya luar biasa. Ya, banyak orang besar-besar tuh kalau nggak karena guru SD-nya sukses atau guru SM-nya sukses, nggak mungkin lah dia jadi orang gitu. Boleh nggak kita tepuk tangan yang kencang buat para guru? Para guru, bunyinya mana bunyinya? Mas Ali masih kebayang nggak guru SD lu dulu siapa favoritnya namanya? Masih ingat nggak? Siapa namanya? Bu Endang, galak atau baik? Galak tapi favorit ya, tuh kan? Ya, jadi kita selalu ingat orang-orang yang memang berjasa ya. Klik lagi. Nah ini serba-serbi sekolah St. John. Saya kemarin sempat dibilangin Redik ini, Wah, itu bukan sekolah kita. Gimana gue tahu ya, St. John aja bunyinya kan, atau grup aja gitu di sosmed. Ya udah, saya yang penting St. John, bukan Santa Ursula gitu loh. Ternyata, wah itu yang ini, yang itu, yang ini, yang mana gue tahu. Jadi saya take out yang katanya bukan yang di sini gitu ya. Nggak tahu, ini insya Allah semuanya ada di sini gitu ya. Nah itu saya senang banget, ada tema kearifan lokal di sini, ada hardiness, ada gadget addiction, parents orientation. It's very nice. Ya, saya senang banget ini menjadi kegiatan yang
utuh gitu ya buat para orang tua. Klik lagi. Nah, ini filosofi pendidikan sedikit Bapak Ibu, bahwa pendidikan itu harus merata, nggak boleh diskriminasi. Ya, jadi saya banyak sekali ketemu dengan sekolah-sekolah yang bermasalah gitu ya, seluruh Indonesia masih ada diskriminatif. Ya, jadi mau sekolah Islam terpadu, sekolah Katolik, sekolah negeri, swasta, apapun, yang saya nggak pernah lihat diskriminasi itu di sekolah national plus gitu ya, karena memang nilai-nilai national plus itu selalu mengangkat kesetaraan gitu. dari sejarahnya udah seperti itu. Saya pengennya ya semua sekolah di Indonesia seperti itu gitu ya, tapi ini masih PR besar. Klik lagi. Nah, ini sedikit aja, saya memang selalu mengangkat 3 pilar Ki Hajar, bukan hanya untuk sekolah tapi juga buat di rumah tangga, orang tua, buat bos-bos ya di kantor, buat pemimpin-pemimpin di komunitas. Ini pendekatannya harus 3 ini. Ternyata Ki Hajar itu juga ngambil dari Anna Montessori itu waktu dia dibuang ke Belanda. Jadi 3 pilar ini udah internasional loh. Ya, dan ini sama persis dengan Montessori School. Karena Ki Hajar waktu itu dengan Rabindranath Tagore, tokoh dari India, terus Froebel itu kalau nggak salah dari Jerman, ini mereka ngeriungin tentang apa sih yang harus menjadi landasan dan filosofi dari pendidikan. Insya Allah di sini sudah begitu ya Mas Oka. Insya Allah nanti saya sidak deh nanti, gitu nggak sih di sini gitu ya. Nah, 3 pilarnya apa aja? Klik lagi. Yang pertama itu kita berdiri di depan. Berdiri di depan itu fungsinya mentoring. Ini kayak gini. Jadi sini bicara, sana diam gitu ya. Klik lagi. Nah, perilaku mentoring itu apa aja? Mengajar, jadi teladan, kasih contoh, nasihati, mengarahkan, memarahi. Ini semua searah. Enggak ada talkbacknya, enggak ada. Yang kedua adalah Iqmadio Mangkunkarso ini peran sebagai coach. Coach itu prinsipnya berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Nah, di sini boleh gantian ngomong, bahkan harus gantian ngomong. Ya, dan sampai yang kedua, siapa di sini Bapak Ibu yang lebih banyak mentoring di rumah dibandingin coaching? Satu. Rata-rata sih orang tua Indonesia ya dan guru-guru lebih jago mentoring. Udah, mama udah putusin gitu, ikut aja, udah usah banyak nanya. Kakaknya berisik, gitu ya. Jadi kalau mau nanya balik, digituin gitu. Siapa yang suka gituin anak? Kalau jujur dapat hadiah dari panitia. Siapa yang lebih mentoring di rumah? Ini deh. Siapa yang suka hobinya mentoring suami? Jadi Bapak Ibu, peran-peran ini, coaching ini memang Indonesia jelek, gak sabaran. Ya, untuk nge-coach itu Indonesia nggak sabaran. Ya, makanya kenapa klik lagi perilaku-perilaku coach ini jarang terjadi nih. Mendampingi diskusi, menjadi teman diskusi, bicara gantian, banyak mendengar, menyetujui dengan catatan, nggak nyalain, membangun diskusi kelompok, membangun konsensus. Ini di rumah-rumah saya jarang ketemu. Sumpah, kagak bohong. Ya, saya pengennya nemuin tuh banyak, ternyata enggak. Bahkan ya karena saya ketemunya orang-orang yang counseling ya, psikolog ketemunya pasti yang hancur-hancur lah ya. Nggak mungkin yang sukses ketemu psikolog, itu nggak mungkin ya. Itu rata-rata memang peran ini nggak ada. Nah, apakah di sekolah ini ada? Saya juga nggak tahu. Ya, tapi peran ini Indonesia masih jelek. Peran mentor udah bagus. Dan yang paling jelek Indonesia itu, klik lagi yang ketiga, Tutpuri Handayani. Ini peran sebagai konsultan. Tahu nggak konsultan itu apa? Konsultan itu boleh ngomong kalau diminta. Kalau nggak diminta kita mesti diem. Gitu. Ini di depan saya bisa nggak sih? Kalau anaknya lagi bergiat apa? Diem itu, diem. Mulutnya dilakban gitu ya. Diem aja. Terserah anaknya mau ngapain gitu ya.
Walaupun dia salah, biarin dia salah, nggak apa-apa. Siapa yang betah? Banyak nemuin nggak betah. Kakak jangan gitu, itu kan nggak gitu aturannya. Itu salah, jangan warnanya kuning, jangan hitam dong. Tapi aku punya hitam, nggak bisa, nggak boleh. Tuh, siapa yang anaknya gambar tapi suka berisik banget gitu ya? Untuk nentuin pakai warna apa? Ada di sini? Udah kalau aku dapat hadiah loh, mahal loh hadiahnya. Karena jujur. Nggak sabar ya? Ibu kenapa sih suka nggak sabar? Kenapa saya? Apa ya? Kadang-kadang mungkin sering nggak sesuai, misalnya dikasih deadline, misalnya dikasih deadline berapa lama gitu. Terus mungkin anak sekarang tuh kan lebih ke arah kayak nanti dulu terlalu banyak menundanya gitu. Sedangkan kita kan pengennya ya kalau bisa sebelum deadline udah selesai. Pernah mau tahu nggak kenapa dia punya deadline sendiri? Pernah pengen tahu nggak? Saya, mama kan deadline-nya segini. Kalau kakak deadline-nya tanggal berapa? Itu pernah nggak ngobrol kayak gitu? Jadi masalah deadline diobrolin. Pernah sih tapi jarang. Itu namanya nggak pernah. Jadi untuk sebagai konsultan Indonesia masih parah ya, karena nggak sabar tadi, nggak sabar ya, dan perilaku consulting, klik lagi. Nah ini perilakunya ini, kita tuh cuma mengawasi, mendengar, memberi masukan kalau diminta, nggak menilai, membangun tanggung jawab kelompok, membiarkan kelompok mandiri, membangun kepercayaan diri kelompok, membantu lahirkan pemimpin lapangan. Ini bukan kita yang nunjuk loh, tapi udah lu aja deh yang ini karena lebih jago gitu. Jangan gue deh, lu aja deh. Nah itu yang harus sering banyak dilakukan di sekolah-sekolah. Jangan ditunjuk, coba mereka nunjuk sendiri, karena mereka pada saat menunjuk mereka melihat kompetensi, melepas kelompok untuk bertanggung jawab penuh atas inisiatifnya, membiarkan kegagalan. Ini biasa orang tua, anak gue haram gagal, kayak boleh gagal. Keluarga kita anti gagal, pusat gitu ya. Jadi kegagalan aib keluarga, astagfirullahaladzim. Jadi kegagalan tuh sampai pokoknya najis gitu ya. Untuk gagal tuh najis, haram gitu ya. Nggak boleh ya, dan membangun kemandirian yang hakiki. Jadi seringkali lupa bahwa kita bisa berhasil karena banyak kegagalan. Gitu loh Bapak Ibu. Saya nggak tahu ya Bapak Ibu orang tua yang di depan saya ini seberapa tinggi menganggap Bapak Ibu sudah sukses dalam hidup sampai hari ini, 28 Juli 2023. Yang udah merasa sukses 100% boleh ngaco? Tangan turun. Ya udah, sukses 50%. Udah saya turunin tuh. Iya masa nggak tunjuk tangan juga? Tuh ada lumayan, tuh ada. Tuh ya kita tinggal satu aja. 50% tuh maksudnya apa gitu? Terima kasih, monggo saya. Mbak siapa? Monggo Ran. Itu 50% ya. 50% lagi yang belum tercapai? Enggak 50%, mungkin 80%. Ya udah, 20% yang belum tercapai. Pengen bisa kumpul sekeluarga di satu kota yang sama. Memang saya beda? Tidak, sama suami juga. Kurang 20% apa lagi selain kumpul keluarga? Ada, nanti aku kasih tahu ya. Tepuk tangan bareng-bareng boleh. Terakhir oh ya. Berapa persen? 50 kali ya. 50-nya bisa menyelesaikan pernikahan, bisa hidup mandiri, lepas beliau yang tua, gitu ya. Kemudian rumah keluarga, bisa hidup sehat, survive, melewati konflik.
50% yang belum mencakup apa antara lain? Mungkin karena anak-anak masih di usia sekolah ya, jadi mungkin orang tua itu masih banyak, jadi kayaknya masih belum selesai. Paling itu kemudian mungkin belum, ya mungkin sama ya tadi ya, masih ada cita-cita aku mau meneruskan cita-cita orang tua yang belum tercapai. Ya. Pengenangan Mbak Anita. Nah ini saya belum melihat aspek tutorial realitynya nih dari 50 kesuksesan ya. Tapi nggak apa-apa. Justru di sisa yang belum tercapai, insya Allah ini bisa diterapin ke anak-anak justru. Ya, jadi anak-anak harus berkembang alanya dia sendiri. Ya, jadi sejak mereka batita di bawah 3 tahun, saya sendiri menerapkan itu. Jadi saya juga walaupun sebagai psikolog, terus saya belajar juga dari anak-anak. Jadi ayah ibu kita tuh justru belajar banyak dari anak, bukan anak belajar dari kita loh. Kenapa? Ya, jadi nggak ada, jadi total nongol gitu ya dia ada. Berarti yang harus belajar tentang makhluk yang tadinya nggak ada jadi ada siapa? Kita. Dan orang tua kan suka sok tahu ya. Terus bapak ibu kan, nah baru juga SD sok tahu. Gitu kayaknya batinnya gitu ya. Padahal memang mereka lebih tahu, bapak ibu yang lebih on dibandingin mereka. Memang, kenapa nggak bisa nerima dengan ikhlas gitu loh maksud saya. Ya saya sendiri sering dikatain anak saya dulu, anak saya SD juga. Tahu nggak, gara-gara saya nanya tentang of course gadget lah ya, fitur-fitur. Iya mama tanya melulu, mama odong. Ih saya dikatain odong ya. Jadi ya nggak apa-apa dong mama nanya apa kan nggak ngerti. Tapi mama nanya terus nanti apa yang kasih taunya. Saya digituin tuh, jadi ya udah sini mama mau catat. Pertama apa? Ketawa mereka. Mama dicatat banyak kakak. Udah kurang ajar sama anak-anak gue. Terus aja udah daripada mama nanya terus, teman katain odong lagi. Satu apa? Klik tombol on. Saya catat tuh di depan mereka. Klik, ya sudah diketawain nih, cuma 3 biji nih ya. Terus biarin dulu sampai lampu merahnya nyala. Biarin dulu sampai lampu nyala. 3, kalau udah nyala ada gambar seperti ini di screen. Ada gambar, saya tulis tuh bagian A misalnya gitu. Terus cursornya jalanin ke, terus saya tulis ke bapak ibu, dan saya nggak gengsi. Kan kelebihan saya dari bapak ibu, saya nggak punya gengsi untuk belajar dari anak. Kali bapak ibu terlalu gengsi. Ya, jadi ke anak alpha, we cannot do that. Ke anak alpha itu, karena mereka lahir udah pakai AI, walaupun tapi ini dokternya AI kali ya, artificial intelligence, bukan dokter beneran, dokter dokteran. Jadi mereka udah terbiasa dengan budaya itu gitu. Ya, nah kalau kita nggak mau menyesuaikan diri, pasti ribut terus di rumah, berantem terus di rumah. Dan terakhir saya ke food hall di Grand Indonesia. Ini ada ibu sama anaknya tuh ya, anaknya kayaknya SMP SMA. Anaknya tuh bentak-bentak ibunya. Gimana sih namanya? Saya udah gak sabar pengen, di sini bukan buat teriak-teriak, yang mau teriak keluar dari food hall. Saya tahan diri karena saya pengen observasi juga nih, sampai mana nih si anak bentak-bentak. Ibunya tuh diam aja ngambil buah. Gimana sih? Itu sampai bilang, Pak Satpam kalau sampai terjadi hal-hal yang tidak terduga, keluarin ya mereka dari food hall. Jadi pemandangan itu, ibu-ibu, bapak-bapak, buat saya it's a failure of parenting. It's a failure of parenting. Gagal, parentingnya gagal. Ya, jadi memang 3 pilar ini itu harus menjadi landasan. Ya, saya skip yang lain, monggo silakan. Ini sistem AMOM ini tadi sudah ceritain ya, bahwa sistem AMOM itu sistem fasilitasi. Jadi guru-guru itu
bukan sekedar teacher, pengajar, tapi dia juga fasilitator. Ya, beda banget ya tadi itu mentor, coach, dan konsultan ya. Ini nanti bisa dipelajarin kalau kita waktunya lebih banyak kan. Klik lagi. Nah, ini mentor ini kenapa harus ada itu knowledge, feedback, skill atau metode, confidence, percaya diri, dan support. Ya, jadi ini mau guru, mau orang tua, mau bos, mau pejabat siapapun, ini harus 5 hal ini. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, mungkin selama ini hanya knowledge aja. Kalau ditanya feedback, tanya sama papa sana. Nanti anaknya ke papanya, tanya sama mama sana. Untuk feedback aja dilempar-lempar si anak. Ya, nah ini pasti ada di antara bapak ibu, pasti ada yang begitu. Ya, dan support. Nah, ini juga banyak sekali orang tua dan guru yang nggak hadir supportnya pada anak-anak. Ya, klik lagi. Terus aja, terus ini masih sistem Among, hampir sama. Nah, ini indikator pendidikan berkualitas. Ini saya bawa-bawa terus. Itu sekolah itu mampu memotivasi siswa atau siswa memotivasi siswa lain. Kedua, guru lebih kompeten meningkatkan pembelajaran siswa. Jadi guru tuh harus belajar terus. Di sekolah ini mudah-mudahan gurunya training terus ya, mudah-mudahan ya. Nggak miskin training gurunya, karena banyak sekali sekolah di Indonesia yang miskin training. Jadi guru-guru yang segitu-segitu aja gitu ya, dan nggak pernah melakukan penelitian. Kalau di universitas itu kewajiban melakukan pengabdian masyarakat dan penelitian dan training pastinya. Ya, insya Allah di sekolah-sekolah yang SMA ke bawah juga begitu, dan tentunya pemerataan. Klik lagi. Nah, saya pengen masuk terus aja, klik lagi. Saya pengen masuk ke klik lagi terus. Nah, klik. Nah, ini nih Bapak Ibu. Jadi 6 generasi. Saya mau nanti berhenti di sini ya. Itu dari 270 juta. Itu ada baby boomers lahiran 46 sampai 64. Ini kita ada masuk situ ya Mas. Generasi X lahir 65 sampai 80. Y atau millennials 91 sampai 94. Z zilenial 97 sampai 15. Jadi saya punya anak generasi Z. Nah, Alpha itu 2015 sampai sekarang. Ya, jadi apakah anaknya Bapak Ibu atau cucunya Bapak Ibu? Terserah, tapi kita tuh dikelilingin sama 2 generasi ini yang memang beda banget. Kita nggak bisa imposing atau memaksakan banyak hal. Klik lagi. Nah, ini baby boomers nih ya. Ini yang sekarang orang-orang yang konsumen terbesar media tradisional, televisi, radio, majalah, surat kabar, geng jamu lah, geng jamu ya, masih minum jamu, masih keroan ya. Kalau aku masuk angin keroan terus pijet gitu ya, itu geng baby boomers ya. Kemudian, tapi walaupun tradisional, 90% baby boomer punya Facebook. Keren loh, baby boomers nih ya. Dan generasi ini mulai mengadopsi lebih banyak teknologi untuk tetap berhubungan. Jadi baby boomers ini juga pada punya Twitter, IG, gitu ya, dan sebagainya. Klik lagi. Nah, baby boomer, klik lagi, boleh? Nah, ini X itu yang lahir 65 sampai 80. Jadi umurnya sekarang antara 41 sampai 56 tahun. Yang udah di depan saya kali ya? Ya nggak sih? Ya, oke. Nah, konsumsi media generasi X ini masih baca koran, majalah, mendengarkan radio, dan nonton TV 165 jam sebulan. Ini berdasarkan penelitian loh. Tapi mereka juga cerdas secara digital dan menghabiskan 7 jam di medsos. Tertinggi dari semua kelompok generasi. Gila juga nih generasi X. Makanya saya suka kalau lagi gini-gini nih ya, ada yang lihat HP tuh, boleh nggak HP-nya ditutup gitu? Ya, kayaknya nggak buka HP semuanya tuh ketinggalan berita. Ih, segitu sakit
gitu ya. Generasi X tuh, bapak ibu tuh. Sampai di sini yang kalau tidur harus di sebelah HP-nya. Nah, ngaku aja, tuh aja tuh. Ada tuh ya. Jadi kalau HP-nya nggak di sebelahnya, dia bisa tidur. Terus alasannya, Mbak, itu buat apa? Alarm alarm. Dikit tidur gitu ya. Padahal sampah gitu ya sisinya. Melek lo dia bangun lo bisa lo. Ya Allah, kalau saya sih mati dan jauh dari saya HP ya. Kemudian fase berusaha membesarkan anak tapi juga merawat orang tua yang sudah lanjut usia yang disebut sebagai sandwich generation ya. Kita juga pernah membahas itu. Nah ini tentunya tingginya pressure generasi X ini. Karena dia harus multi peran, sana sini sana. Klik lagi generasi milenial. Nah ini anak kita nih, ya. Lahir 81 sampai 96. Seringkali disebut generasi Y yang rata-rata 25 sampai 40 tahun umurnya dan terbiasa dengan perangkat seluler dan biasanya memiliki beberapa akun media sosial, medsos. 95% masih nonton TV, tapi mulai beralih ke streaming kayak Netflix dengan langganan TV kabel. Generasi ini kuatan besar pada jumlah angkatan kerja, tapi juga rata-rata masih belum memiliki tingkat finansial yang mapan. Ya, jadi saya pernah membahas ini bahwa generasi ini rata-rata anak kuliah. Itu kalau lihat temannya punya apartemen kecil, dia gelisah. Aduh kok saya belum ya, saya kok belum. Jadi dia terganggu sekali. Ya, nah jadi memang pengen cepat mapan generasi ini dan generasi ini lebih memilih menunda pengeluaran dalam jumlah besar seperti pesta pernikahan dan jadi mereka masih fokusnya saya. Jadi generasi ini disebut narsistik juga, disebutnya begitu. Dan paling sering berantem sama orang tuanya karena dia udah merasa saya punya jalan sendiri. Mama papa tuh udah lain, saya punya jalan sendiri. Agak-agak kurang ngejar sih gitu ya. Untung anak saya nggak gitu. Ya walaupun nggak gitu mah, jadi gini mah, walaupun gitu ya, tapi kita tetap diskusi. Iya tapi kan kalau jangka panjangnya, jadi kan nggak mungkin jangka panjang. Jangka panjang itu harus dipikirinnya sekarang, jangan besok. No, tapi kan ini dulu gitu loh man, jangan gitu loh ya, kita diskusinya gitu. Tapi kalau ada diskusi berarti bagus, komunikasi nyambung. Klik. Nah ini zilenial Z, lahir 97 sampai 12. Ini anak saya tuh zilenial, dia Janis tuh lahir 97. Kadang-kadang diberi label zilenials karena mereka itu akhir milenial dan awal dari Z, jadi antara 94 dan 2000. Nah kemudian ponsel pertama mereka rata-rata dapat di umur 10,3 tahun dan mereka tumbuh dengan main gadget yang ada di sekolah ini, ya kan? Kemudian rata-rata 3 jam perangkat seluler dan mereka belajar tentang keuangan pribadi lebih cepat dari generasi sebelumnya. Jadi mereka tuh melek keuangan banget generasi Z ini. Nah terakhir adalah Alpha. Klik. Nah ini lahir 2012 sampai sekarang, bahkan sampai 2005. Ini dibesarkan di rumah dengan speaker dan perangkat pintar ya, smart stuff di mana-mana. Pencet, semua serba. Miss Google, tolong Sherlock jalan ini. Terus smartphone-nya tren gitu ya. Terus kalau mau ngapa-ngapain tinggal pencet, lemarinya cek keluar, dia ambil, pencet lagi, cek masuk. Itu generasi apa udah kayak gitu. Ya, dan tergantungan pada AI udah. Ya, kita udah nggak dianggap, orang tua nggak dianggap. AI lebih didengerin, kurang ajar nggak sih? Nanti lama-lama orang tuanya robot kali yang lebih didengerin dia daripada orang tuanya ya. Kemudian bersekolah secara virtual gara-gara COVID, ini mereka udah
program-program seperti Khan Academy, Prodigy, IXL, mereka udah sangat tahu itu. Nah, Bapak Ibu harus mau tahu ini, nggak boleh nggak mau tahu, serius ya. Dan generasi dengan orang tua milenial terbiasa dengan teknologi ya, dan juga masalah transaksi keuangan itu juga lebih melek mereka. Ini terakhir, cara tepat mendidik generasi alfa. Karena mereka itu HP terus. Saya pernah lihat anak umur 2 tahun, ibunya lagi arisan. Anak ini ditaruh di meja dan tablet ibunya dibuka. Dia benar-benar mantengin itu tuh gak kedip mata. Saya tadinya mau pasang satu video yang ada anak udah rusak keseimbangannya. Ya, ini dari dokter juga gara-gara rusak syarafnya. Dan itu katanya permanen kerusakan. Katanya mau masang tuh nggak sempat naruh gitu ya. Dan itu gara-gara rusak. Jadi nggak ada fungsi syaraf yang seharusnya karena udah dipantengin sama HP sama gadget. Ya, dan karena sangat mereka kayak begini nih lihat di gambarnya. Ini justru orang tua harus sangat hadir untuk disiplin berapa jam di gadget, berapa jam tidak di gadget. Justru orang tua harus punya kebijakan seperti itu. Klik lagi. Nah, ini strawberry, ini ternyata generasi lembek gitu ya, yang dianggap generasi lembek. Ada sebutannya ternyata strawberry gitu ya, baru baca. Ya Allah ya Rasulullah. Lama-lama ini nama semua buah-buahan kayak dipakai kayaknya ya. Jadi ini generasi semu katanya ya, mental yang semu. Dan ini ada di generasi Z. Ini mental yang cepat rapuh. Jadi saya juga kalau ditanya wartawan, Mbak, anak-anak muda Indonesia seperti apa sekarang? Statusnya satu kata apa Mbak? Satu kata, rapuh. Saya tuh gitu. Ternyata istilahnya saya baru tahu dari Mbak Reti, strawberry generation. Jadi cepat ngeluh, cepat jatuh, cepat langit runtuh, cepat stres, cepat nuduh-nuduh orang. Mending kalau mereka gagal, ini karena salahku, masih bagus gitu ya. Pasti dituduhin orang lain. Jadi insya Allah sih siswa di sini nggak dididik seperti itu oleh para guru ya. Tapi diajarin tough ya. Klik lagi. Nah ini dari siapa namanya, dari Profesor Renald Kasali, teman saya tuh Renald, dia bilang anak muda tuh perlu harus memperbarui literasinya. Jadi jangan kalau gue gagal ya karena bagi gue cerai sih, jadi gue gagal. Gak bisa kayak gitu. Nah ini literasi harus diperbaiki. Di zaman informasi sangat cepat, kita perlu memvalidasi kebenaran dari setiap informasi dengan baca buku yang sesuai. Jadi kan banyak hoax ya sekarang kan. Untuk validasi apa? Ya buku yang ada di perpustakaan. Jadi di buku-buku perpustakaan itu bukan hanya untuk belajar aja, tapi untuk validasi. Ya, dan hati-hati dalam self diagnosis. Cepat sekali anak-anak sekarang, aku perlu healing nih, aku lagi stres perlu healing. Padahal refreshing doang gitu loh, bukan healing. Ya Allah, kayaknya udah disiksa apa sih lo gitu ya. Jadi cepat sekali mereka membuat self diagnosis kayaknya tertekan gitu, dan hak asasi mereka terancam gitu ya. Cepat sekali. Dan hati-hati terhadap perangkat sosial media. Ini sering buat orang jadi caper. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ya sosmed, ya Allah hiperbol banget deh kalau cerita gue sengsara, itu terlalu heboh gitu ya. Nah kebetulan netizen juga meresponnya juga dramatis gitu ya. Jadi kebenaran itu hampir nggak ada di sosmed. Ya, nah ini orang tua harus sangat paham ini. Jadi orang tua harus berperan anaknya generasi yang lebih baik. Jangan terlalu memanjakan anak dengan berlebihan. Beri konsekuensi kalau anak melakukan kesalahan. Orang tua memberi pemahaman kepada anak-anak berdampingan dengan teori pengetahuan. Dan kebersihan anak ke depan bukan pengetahuan aja, tapi generasi berikutnya perlu jadi orang yang eksploratif. Ini yang kita harus lakukan nih sekarang. Dan ini kalau saya lihat ternyata pedagogi sebut sama Bang Renald. Pedagogi itu mudah-mudahan di sini berkembang ya, Pak.
Oke ya, mudah-mudahan dikupas habis ya pedagogi buat para guru ya. Karena yang saya baru presentasi inilah pedagogi ya. Dan last but not least, klik terus, terakhir aja. Oh ini kalau tadi kita mau terlibat di online anak-anak ya, nanti dibaca sendiri, klik lagi. Nah ini karakter-karakter dasar ya ibu-ibu, bapak-bapak. Ini saya masukin di situ nanti dibaca ya. Ini ala Indonesia, klik lagi. Terus lagi, terus ini ada ala Amerika Serikat. Hampir sama sebenarnya, pembangunan karakternya hampir sama, tapi tentunya ada perbedaan ya. Klik lagi dan kemudian klik lagi. Nah ini karakter lewat sekolah ya, lewat sekolah itu ternyata bukan ranking. Ranking tuh nggak ada bahkan ya. Untuk membangun karakter itu ternyata nggak ada ranking. Yang ada adalah kebijaksanaan, keadilan, daya tahan, kontrol diri, cinta. Klik lagi, sikap positif, kerja keras, kepribadian yang utuh, perasaan berterima kasih, rendah hati. Nggak ada ranking. Jadi ranking itu nggak penting memang. Kalau sekolah mau buat ranking, ini saya selalu ngomong ke seluruh Indonesia. Buat ranking bahasa Inggris, ranking matematika, ranking fisika, ranking kesenian. Apa yang terjadi Mas Oka? Semua anak ternyata 10 besar. Nggak ada. Kemarin teman saya tanya, Mbak, anak gue tuh lagi down tuh, dia banyak 8-nya tapi kok orangnya 30. Tadi malam tuh baru konsultasi itu. Nah tuh sekolahnya nggak benar, tuh sekolahnya on. Masa sih kayak gitu? Mana ada gitu yang banyak 8, 7-nya ranking 30. Pasti ada yang salah tuh, udah dibilangin sama Adam deh, gak usah tergantung ranking. Jadi Bapak Ibu, pada akhirnya sistem ranking itu hanya membuat anak-anak rendah diri. Padahal ada 8-nya loh. Sementara orang tuanya, oh ranking 25 bukan anak mama dong. Kalau ranking 25, anak mama tuh rankingnya 10 ke atas. Orang tua suka kurang ajar tuh kayak gitu ngomongin anak. Jadi buat saya orang tua yang seperti itu nggak layak jadi orang tua. Bahkan gini, kalau kakak nilainya nggak 8, bukan anak papa loh. Kan ngomong ke saya gitu. Jadi bukan anak bapak, anak siapa nih anak gitu ya? Maksud lo? Tapi ngomong ke anaknya yang SD, bayangin. Aduh, saya waktu itu seminar di depan anak SD kelas 6 gara-gara untuk UN gitu ya. Saya juga, gue mesti ngomong apa di depan anak SD ya. Ternyata mereka, yes, of course, bentar lagi selesai saya. Jadi memang hal-hal seperti ini Bapak Ibu, hati-hati dengan narasi kita sendiri sebagai orang tua. Be careful. Ya, karena anak alfa sangat benar-benar memberi perhatian kepada narasi. Klik lagi. Nah, ini ada kecerdasan majemuk Bapak Ibu sebagai dasar untuk tahu kecerdasan anak kita ya. Klik lagi. Yang pertama, klik lagi. Nah, kecerdasan verbal. Ini menggunakan kata-kata untuk mengungkapkan pikiran kalimat. Siapa di sini yang kalau ngobrol sama anaknya yang pandai berkata-kata capek dan akhirnya ngatain anaknya cerewet? Ada? Kalau anaknya nanya terus, gak berhenti-berhenti, atau cerita gak berhenti-berhenti, terus disuruh diem karena ih adik bawel banget sih. Siapa yang kayak gitu? 1, siapa lagi? 2, 3, 4. Mak-mak tahu gak sih, itu anak lu cerdas verbal, lebih cerdas dari orang tuanya. Jadi stop bullying them. Ya, stop bullying them dengan ih nanya melulu sih kakak. Kalau nanya melulu anak itu akibat apa? Penjelasan orang tuanya emang nggak benar. Ih, Bapak Ibu tuh tektokan yang benar ya. Berarti Bapak Ibu ketika ditanya jawabannya ngawur, nggak cerdas. Jadi anaknya nggak mudeng. Nanya lagi lah dia. Jadi dia akhirnya, oh mama papa kok nggak pinter sih gitu loh. Klik lagi yang kedua, cerdas, logika matematik. Nah ini memanipulasi jumlah, berpikir induktif, berpikir abstrak. Nah ini yang logikanya. Jadi dia kalau main logika dan cepat menghafal. Jadi yang jago UN
UN itu biasanya cerdas satu ini, ya, cerdas logika matematika. Jadi yang ranking itu kebanyakan hanya ini basisnya, bukan kecerdasan yang lain. Hanya ini satu-satunya loh, ya. Klik lagi, kecerdasan visual spasial, kemampuan berpikir 3 dimensi, menilai atau melihat lingkungan secara holistik. Ini anak-anak yang contohnya ya, gampang banget hafal jalan. Siapa di sini orang tua yang udah lewat jalan itu berkali-kali lupa belum? Ada? Coba berarti. Atau orang tua yang kalau diginiin pusing. Nanti mama kan ketemu gerbang dulu. Jadi gerbang tuh 20 meter ada satpam. Nah, nggak jauh dari sana belok kanan. Siapa yang kalau dijelasin kayak gitu mumet? Banyak ya. Jadi kalau anaknya bapak ibu main di dalam, dia eksplor ruangan, jangan dimarahin. Itu dia cerdas visual spasial. Dan bapak ibu menyadari aja lah kebodohannya sendiri gitu, jangan sok tahu. Ya. Dan ini biasanya anak-anak yang seperti ini, dia jago banget tuh main balok-balok kayu, Lego ya, baca peta, itu cepet banget gitu. Jadi ayah mau belok kiri kan kita harus belok kanan gitu. Udah ayah tahu ini pakai maze, masih dimarahin loh anaknya. Padahal anaknya bener. Akhirnya niru-niru maze tambah salah. Saya paling gak suka niru maze. Kecerdasan keempat adalah fisik kinestetik. Ini kemampuan bergerak, menyentuh, mengenal dunia melalui otot, mengontrol gerakan, keseimbangan tubuh, motorik kasar halus. Nah ini anak-anak yang senangnya manjat, loncat, crawling, di rumah. Siapa yang punya anak kayak gitu dan selalu marahin? Kalau anaknya narik, manjat, merangkak, lompat, dan dimarahin dan dikatain nakal. Siapa yang suka gitu? Jadi maunya anaknya diem gitu di meja makan gitu. Nah anaknya gak boleh ngapa-ngapain, itu anak baik. Ya tapi ketika anaknya mulai itu bisa aku panjat tuh ya, di rumah sakit kayak, di sekolah kayak, dan akhirnya sini tuh, nakal banget sih, geretak banget jadi anak. Itu berarti bapak ibu gak mengakui dia kecerdasan fisik kinestetik, ototnya bagus. Itu yang bawa piala tuh di depan ada, saya selalu lihat piala di sekolah. Itu anak-anak yang kinestetiknya cerdas. Dan itu yang membawa piala siswa atau guru? Nggih, matur nuwun sangat. Ini juga 3 menit lagi selesai. Sampai ketemu Mas Mik. Bye, tepuk tangan buat Profesor Desito. Ya, jadi piala-piala di depan itu dibuat replikanya, dibawa pulang nggak sih? Dibawa? Oh tidak, anak-anak punya semua. Good, karena nggak semua sekolah bisa begitu ya. Klik lagi kecerdasan yang kelima, musikal. Nah, ini menerima dan menciptakan pitch, melodi, ritme. Ya, jadi bapak ibu buat anak-anak yang selalu pengen dengar musik gitu ya, belajar sampai pakai headset. Siapa yang kalau anaknya belajar pakai headphone dimarahin? Gimana Tona, ngapa pakai musik tuh gimana? Orang tuanya gitu. Siapa yang marahin anak-anak kalau anaknya sambil lagunya kayak tadi tuh tapi dia belajar. Terus ibunya masuk itu ke kamarnya, pasti marah. Kenapa sih? Pikiran orang tua apa? Gimana konsensi nak dengan jempol dong. Sementara anaknya tuh ternyata dalil Pythagoras A kali N bagi 2 gitu. Bapak ibu ini gimana sih, nggak ngerti ya cara anak belajar ya? Biologi, pencernaan, masuk lambung, enzim gitu loh. Ini siapa buat itu? Nggak ngerti ya? Ini bapak ibu masih generasi yang kalau belajar subuh gitu ya, nggak cuma ada bunyi bunyi cecak gitu ya, terus harus gitu ya. Udah habis, era itu udah habis, hari itu udah selesai ya. Jadi kalau ada anak belajar lewat musik,
That's the way they learn, ya. Yang keenam, kecerdasan keenam, interpersonal, ini kecerdasan untuk cepat memahami orang. Siapa di sini yang anak-anaknya cepat banget bisa ngobrol sama orang baru, cepat banget. Ada yang punya anak yang kayak gitu? Sampai orang tuanya, siapa sih nak? Oh, ya om aja, yang ngobrol aja. Don't talk to stranger. Iya loh bapak ibunya kayak gitu ya. Tapi ini adalah anak-anak yang di OSIS misalnya. Anak-anak di OSIS atau sering jadi panitia. Ini mereka-mereka yang interpersonal ya. Baik. Atau di RT RW dia punya teman banyak sekitar rumah. Ya. Lagi-lagi, nah intrapersonal ini anak-anak yang punya kecerdasan sensing nilai, yang akhlaknya tinggi, gitu, yang suka ada di rumah tapi bilangnya nggak ada, kan bohong itu. Nah, siapa yang suka sering nyuruh anaknya bohong kalau orang tuanya ditelepon? Dia bilang nggak ada. Itu ya. Nah itu anak-anak yang mengkritik kita berarti dia intrapersonalnya tinggi. Ya, klik lagi. Ini naturalistik, cerdasan untuk suka alam. Saya termasuk ini tinggi. Jadi senangnya memang outdoor ya. Mudah-mudahan di sini kegiatan outdoornya banyak di sekolah ini, tapi saya belum melihat lapangan sepak bola untuk field and track ya Mas Oke ya. Terakhir saya kesini saya udah bilang, the next time gue kesini udah ada ya buat field and track gitu. Udah bebasin aja tanah sebelah gitu ya. Saya pernah ngomong ini di sebuah sekolah dan kepala sekolah bilang gini, nggak bisa mati kan sebelah nggak bisa dibebasin. Kenapa? Kan tinggal dibeli kalau ada duitnya. Soalnya yang sebelah ini rumah saya deh. Ini rumah kepala sekolahnya gitu loh. Saya suruh bebasin. Anyway, terakhir adalah kecerdasan eksistensial ya. Jadi ini kesadaran untuk I can do it and I am somebody. Nah ini guru-guru orang tua harus mensupport ini. Jangan malah diteken-teken. Ya, Bapak Ibu kalau anaknya ceritanya gini, Mah, tau nggak? Tadi aku di sekolah atau bu guruku, aku satu-satunya dapat A loh, Mak. Ih, keren ya, keren deh. Aku cuma sendiri yang mau dapat A. Reaksinya orang tua? Kalau anaknya kayak gitu reaksinya gimana? Ya keren. Jangan sombong, makasih sama Tuhan. Anaknya udah, aku tadi tuh, gitu ya. Terus reaksi orang tua? Ya sudah, alhamdulillah, syukur, haleluya. Jangan sombong. Itu enggak banget gitu reaksinya kayak gitu. Ya untuk eksistensial, orang tua juga harus eksistensial. Gimana suara eksistensial gimana? Kalau anaknya, wah tau nggak tadi suara eksistensial gimana? Wah, anak mama keren gitu. Ya udahlah Bapak Ibu mungkin pendiam gitu ya, jarang ngomong gitu ya. Untuk geng pendiam jarang ngomong gimana reaksinya? Geng pendiam jarang ngomong, tapi harus eksistensial gimana? Peluk atau yes. Gitu loh, toh. 4 jempol, maksudnya 2 kaki sama 2 tangan gitu ya. Jadi klik lagi. Nah Bapak Ibu, jadi ini hal-hal yang perlu kita pahami tentang anak-anak ya. Karena klik lagi yang kesimpulan boleh klik ke belakang aja. Ya, ini udah saya ceritain tadi tentang kebebasan. Klik lagi, terus ini nanti dikirim ke semua orang tua yang ada di sini. Jangan khawatir. Nah ini pertanyaan terakhir bagi guru, orang tua atau orang dewasa yang ada di sekitar anak. Saya mau nanya nih ya, kita nanya ke diri sendiri sebenarnya. Apakah saya menyukai anak-anak dan menikmati waktu bersama mereka? Tanda tanya. 24 jam. Termasuk kalau kita lagi capek dan lagi stres. Jawab sendiri ya. Nggak apa-apa saya, jangan dihus-husus, ayo. Kedua, dapatkah saya menghadapi mereka secara serius sebagaimana saya berhadapan dengan pendapat dan perasaan orang lain? Ini seringkali orang tua berbeda. Ketika bosnya telepon di HP, kita sering lihat tuh di mall,
Pasti dia ambil telepon terus dia keluar dari meja makan dan saya nggak tahu apa yang saya pikir itu nggak ada orang ngapain sih bapak nunduk-nunduk, pas itu bosnya deh, pas itu bosnya. Nah, apakah si bapak itu memperlakukan anak-anak seperti dia kalau ditelepon bosnya? Apakah bapak ibu ketika anak telepon diperlakukan seperti ketika bosnya bapak ibu telepon? Harus sama. Ya, kemudian dapatkah saya menerima usulan anak untuk melakukan sesuatu yang baru untuk perubahan? Nah, belum tentu. Belum tentu, ini kebanyakan orang tua menolak. Dapatkah saya menerima fakta bahwa ternyata anak lebih tahu dari saya tentang suatu hal tanpa merasa terancam atau direndahkan? Ini penyakit egonya orang tua nih. Ya, makanya kalau tadi saya cerita saya diodong-odongin anak, bapak ibu, karena emang saya nanya melulu gitu ya. Saya nggak sakit hati, emang saya odong gitu. Ya odong soal gadget doang, yang lain kan saya nggak odong. Itu memang dibilang odong, mama ini nanya melulu, lelet nih mama ini, tell me. Ya udah terima, karena kita juga mau gituin anak, mereka harus terima kan? Ya nggak sih? Emang mereka boleh ngelawan? Mama ini pertanyaan aku, gak pinter, emang mama pinter. Mereka nggak boleh kan ngelawan kan katanya. Buat saya mereka boleh gitu ya. Kalau memang mereka harus membela diri, soalnya mereka harus membela diri. Dan terakhir, dapatkah saya menerima kenyataan bahwa nilai yang saya anut selama ini mungkin berubah setelah berbicara dengan anak-anak. Mungkin aja loh ibu-ibu, bapak-bapak. Ya, so be open-minded, be receptive, ya, dan be international. Ya, karena walaupun kita di BSD, tapi kita adalah warga internasional. Ya, walaupun kita di Diwe, ya, itu kampung, tapi tetap kita mentalnya harus internasional. Dan last but not least, klik lagi terus paling terakhir, klik terus. Ini kesimpulannya udah saya bicarain. Nah, ini kesimpulannya Bapak Ibu, hati-hati kita udah di era digital gitu ya. Ini ada dari Schwab, ini cerita tentang Industrial Revolution. Ya, kita walaupun orang rumah tangga biasa atau kita harus mau ikut hal-hal seperti ini, klik lagi. Nah, ini pekerjaan nanti anak-anak Bapak Ibu ya, Gen Alpha, Gen Z, Y, itu begini-begini nanti ini. Ini kerjaan-kerjaan yang zaman kita nggak ada. Sekarang udah kayak begini di pekerjaan, ya. Bahkan selebgram itu kerjaan. Saya kalau ditanya, saya nanya anak, cita-cita apa sayang? Jadi selebgram. Oh, kemplung. Berapaan? Klik lagi. Nah, ini Industrial Revolution, ya. Klik lagi. E-commerce, ya kan? Kita udah mulai kalau belanja, klik sana sini, klik lagi. AI, ini ngeselin banget ya. Kalau kita nanya-nanya udah robot gitu ya, udah nggak lagi orang gitu, udah enggak, ya. Terus ruang kelas ini juga akan nanti berubah pastinya, Pak Kepala Sekolah ya akan berubah nanti di sini, nggak tahu gimana berubahnya. Nah, ini kita mesti terus Bapak Ibu belajar dari TV, buku, majalah, jadi pendengar pengaman ya, sabar ya, orang tua kreatif komunikatif, kasih sayang minat, jadi cheerleader yang baik. Tadi itu udah diajarin ya, tadi ya, jadi cheerleader yang baik. Dan pastinya tetap berdoa. Klik lagi. Digital ini memang udah harus jadi kawan kita, tapi nggak boleh tidur di sebelah gadget ya. Tadi ibu-ibu yang tunjuk tangan, jauh dari gadget kalau tidur. Klik lagi. Terus aja. Nah, ini sekolah film-film Bapak Ibu guru mungkin sekali-sekali sudah putar. Ini tentang pendidikan ya, film-film yang bisa ditonton bersama ya, dan bisa jadi bahasan ini di sekolah ya. Klik lagi. Pasca pandemi kita tetap harus jaga kesehatan, dan klik lagi. Pada akhirnya thank you so much untuk kehebohan Bapak Ibu, untuk semangatnya, dan saya yakin muka-muka di depan ini pulang akan jadi orang tua
baru buat anak-anak geng zilenial dan geng alpha. Terima kasih. Kembali ke Mbak Rati. Assalamualaikum. Mana coba tepuk tangannya mana ini? Apakah ada pertanyaan dari parents di sini? Selamat siang Bu Tika. Saya Dewi, orang tua dari siswa di sini. Ada yang pre-K dan primary itu. Nah, ini saya mau bertanya sedikit mengenai bagaimana saya sebagai orang tua bersikap. Terkadang anak kan menonton video atau bersosialisasi dengan temannya, dan kita tidak bisa, sometimes dia berkata bad words kayak gitu. Kita sebagai orang tua, saya awalnya akan mereminder dia dan tolong tidak diulangi lagi karena kata itu tidak sopan, dan saya menjelaskan arti kata tersebut. Saya akan memposisikan gimana kalau kamu yang dikatain seperti itu seperti apa. Dia berjanji tidak mengulangi, tetap, dan saya bilang kalau sampai mengulangi ada konsekuensinya. Saya memberitahukan di awal ya, kayak gitu. Ternyata janji dia itu tidak ditepati. Saya memberikan konsekuensi menyita iPad-nya selama 1 minggu. Nah, tetapi pada saat seperti itu iya, saya juga minta dia koreksi diri dengan face to the wall. Dia nangis-nangis, dia mengakui dia salah, tapi dia itu merasa akhirnya kok jadi anak cranky dan mama not care about me karena saya menyita mungkin dunianya ya. Seperti itu. Gimana kita bilang encourage anak untuk berbuat baik, berkata baik tanpa ngebebani dia dan merasa tidak disayang oleh orang tuanya. Makasih. Ih, bagus banget pertanyaannya. Boleh tepuk tangan nggak buat Bu Dewi? Luar biasa pertanyaannya. Ini pertanyaan sejuta umat ya Mbak Dewi. Artinya setiap saya seminar di pulau-pulau dan di Indonesia, nah ini selalu ada. Bahkan mereka sadar hak azazi gitu, seolah-olah I'm being bullied by my mom, gitu ya. Nah, jadi di sini memang masalah konsekuensi akibat dari satu perilaku yang tidak ditepati itu nggak sama itu frekuensinya di rumah dan di sekolah. Ya, bahkan guru-guru banyak yang udah nggak mau memberikan konsekuensi. Kita dulu ngomongin punishment ya dulu, ya sekarang konsekuensi. Karena takut dituntut. Bahkan guru orang tua banyak yang alay gitu ngelapor ke polisi segala macam. Padahal itu penggemblengan. Jadi ada penggemblengan itu bagian dari pedagogi, Pak Dewi sebenarnya. Nah, cuman era dengan anak-anak ini itu harus dibicarakan di depan. Itu kalau di psikologi kita nyebutnya transaksi analysis transaction. Oke, guys, this is how we play the game. Ya, tentang nonton TV. Oke, kita bicarain ya tentang nonton TV. Mulai itu jamnya, programnya, terus kalau ada nanny chips yang dimatiin itu ya, jadi dia nggak bisa nonton program itu. Saya ceritanya melakukan ini Mbak Dewi. Dan waktu itu anak-anak lagi 2 tahun, 3 tahun, dan 5 tahun. Anak saya dekat-dekat kebetulan lahirnya Bapak Ibu. Jadi tiba-tiba ada 3 biji nih ya di depan yang oke, gue mesti ngatur, gak bisa diseragamin karena setiap anak pasti beda-beda. Tapi gimana caranya biar seragam? Jadi saya juga cari putar otak. Oke, tentang jam TV bicarain. Kalau melanggar gimana? Gituin aja gitu. Jadi kita membuat mereka menjadi bagian dari kesepakatan. It's called analysis transaction. Kita bertransaksi, betul. Saya kasih contoh dulu. Saya senang kalau anak-anak tuh ke Gramedia, toko buku. Yes, anak gue nggak ke mainan, ke buku gitu ya. Tapi kecil yang dibeli bukunya buku impor yang 200.000.
Udah gitu sampai di rumah digunting-gunting, ditempel di dinding. Saya langsung, there goes my 200,000 gitu ya. Akhirnya, oke, we have to come up with new rules. Harus aturan baru. Kids tentang ke toko buku. Kita tiap minggu tetap ke situ, yes, gitu mukanya. Kalau udah mereka yang dapat yang mereka mau, mereka mukanya jadi setan loh, anak-anak itu. Coba deh Bapak Ibu perhatiin ya, itu mereka tiba jadi Lucifer gitu mukanya ya kalau udah liciknya keluar. Terus, tapi tiap minggu bolehnya nggak boleh lebih dari 50.000. Saya ngajarin angka 50.000. 50.000 itu banyak nggak, Ma? Julian paling kecil. Banyak dong. Terus yang ratus akhir bulan, oke? Deal? Oke. Mereka belum toko buku, jadi oke aja. Ketika ke toko buku, mau beli ini nggak? Bukan di atas 50. Iya tapi mau. Gitu kan ya? Itu udah jurus lah, itu udah jurus. Alhamdulillah saya orang yang nggak kalah kalau mereka bersuara. Ya tapi ceritanya bagus. Nah, siapa yang selalu kalah sama suara setan itu? Ada yang ujung tangan, selalu kalah. Ada yang kadang-kadang kalah? Oke. Ada yang gak pernah kalah? Selain saya, ada satu, oke. Dua. Nah, jadi yang benar adalah gak boleh kalah. Jadi kalau kita udah ada satu kesepakatan, dipantengin Mbak Dewi. Tapi ngomongnya juga, loh kan kita udah janji. Ini kan tiap minggu 50. Iya tapi gini. Dan nikah kan belum lari-lari untuk keliling yang lain. Coba lihat, siapa ada yang lebih bagus dari ini dan 50.000. Mau nggak kayak gitu? Oke. Lari-lari dia. Terus Mel, jadi kan dapat ini. Tapi 55.000. It's okay kalau 5.000 it's okay. Tapi yang saya hormati dia mencoba Mbak Dewi untuk sepakat. Nah ini orang tua harus sabar. Jangan pakai ilmu pokok. Siapa di sini suka? Pokoknya mama udah mutusin. Siapa yang suka kayak gitu? Bapak-bapak? Pokoknya ayah udah mutusin. Itu nggak oke kalau ilmu pokoknya nggak oke. Gitu. Jadi dicoba Mbak Dewi bertransaksi, betul. Ya, anak sekarang bisa kok diajak transaksi. Ya, dan kalau kita bilang satu nggak boleh, penggantinya harus sesuatu yang sama unsur menyenangkannya, tapi beda. Jadi misalnya diambil dari tabletnya 1 minggu gitu ya, kelamaan kali. 1 minggu kesuwen. Kenapa saya bilang kelamaan? Karena dia udah keburu di feed tablet terus-terusan sama Mbak Dewi. Right? Am I right? Tablet itu jadi temennya dia lebih dari dia berkawan sama orang tuanya. Benar nggak? Benar. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mengambil tanda petik kawannya karena ketidakhadiran kita, nggak bisa disalahin. Emang itu hukuman yang memang berat itu. That tablet is my friend. Bapak Ibunya kenapa nggak diajak? Nggak dianggap. Ya emang gak jadi temennya, gak pernah jadi temennya karena ya jarang berinteraksi kali ya, ini saya nebak aja. Nah, jadi kalau tablet diambil, gantinya tablet kita main yang lain. Nah harus gitu Mbak. Jadi jangan tablet diambil terus didiemin. Wah itu pasti akan punishment tapi tidak efektif. Ya, makanya dipunish alih-alih ya emang it's my fault, ya saya layak dihukum. Dia malah kenapa sih nggak sayang gue, malah ngebully gue sih. Itu yang nanti akan muncul. Jadi nggak boleh muncul. Nah ini disebut pedagogi. Tadi saya sering nyebut ya Bapak Ibu, pedagogi itu seperti ini. Ya, dan tentunya contoh yang paling utama buat anak adalah kedua orang tuanya. Ya, jadi gimana suami istri di rumah, hati loh itu dicontek loh.
contoh itu. Ya, jadi kalau berantem, bapak ibu kalau berantem suka ngatain, makanya jadi perempuan jangan goblok dulu. Laki-laki suka goblok-goblokin gitu, nggak pakai kata-kata sakti, goblok, tolol, apalah. Itu coba dihilangin. Nggak mudah. Saya lebih gampang ngomong daripada memang berubah. Tapi itu harus hilang. Makanya IQ-nya jangan jongkok. Ini ibu-ibu biasanya suka ngatain suaminya kayak gini. Dan suaminya yang apaan sih lo? Suaminya tak berdaya gitu. Walaupun kepala sekolah lo suaminya gitu ya. Masuk ke kalau di rumah masuk ke kepala sekolahnya hilang. Jadi istri tetap suami takut istri. Ya, jadi untuk ibu-ibu tolong selesaikan kalau suaminya takut dengan ibu-ibu. Ada nih pasien suaminya takut ya. Ada lah, ini ketawa-ketawa nggak jelas nih pasti suaminya takut sama dia ya. Coba jangan adain, karena itu bukan contoh yang baik buat anak-anak. Gitu ya Mbak Dewi, dicoba dulu teori ini, dicoba dulu. Buat aturan baru, ini kan mau weekend ya. Ayo anak-anak boleh kasih masukan, kita buat aturan baru, jadi libatin mereka. Tapi nanti aturan ini buat mama papa juga dong. Oh iya dong, gitu. Jadi terlibat juga kita. Ya, jadi jangan cuma buat mereka aja kita yang nggak boleh. Matur nuwun ya, matur nuwun sangat. Terima kasih Bu Tika, maaf sekali karena waktunya sangat terbatas. Bagi yang orang tua yang menginginkan PowerPoint-nya tadi, nanti boleh kembali di absensinya dituliskan emailnya. Jadi nanti bisa kita emailkan. Terima kasih. Mungkin untuk sesi ini kita sudahi dulu. Ya, saya kembalikan kepada MC, Pak Robert dan Miss. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu. And you are a superior parent. Luar biasa. Terima kasih dan have a nice weekend besok. Thank you, Bu Tika. Saya tuh kenal Bu Tika itu sudah dari dulu gitu, dari videonya. Puterin dong videonya. Tadi. Ya sudah. Ada dong. Wah, saya ngefans banget sama Bu Tika ini. Wow. Saya di Jawa Timur, Bu Tika di mana? Ini lagunya ini. Ibu masih ingat gak ini? Ketika senyummu hadir, ayo. Ketika mata bicara dan sering memandang mesra di dalam cintamu. Ini tahun berapa ya? Bu Tika ini tahun berapa ya? Ini tahun 92. Masih sama gak sih muka gue? Bapak Ibu mungkin ingat ya atau udah lupa ini. Saya terkesan sekali dengan lagunya Bu Tika. Luar biasa sekali. Terima kasih. Memang lagu ini top banget, bahkan jadi film layar lebar ketika itu ini, dan sampai sekarang saya masih bukan disuruh nyanyi lagu ini. So ketika senyum Bapak Ibu hadir, senyum saya juga hadir di sini. Cie. Itu yang masalah ya. Quotes of the day itu saya. Iya, betul today. Oke, kita akan lanjut ke paparan atau penyampaian dari pihak Rumah Sakit Eka Hospital. Ya, kita akan selanjutnya. Terima kasih Bu Tika, tepuk tangan untuk Bu Tika. Kita di bawah apa di atas saja sih? Di atas boleh. Terima kasih banyak untuk pihak dari St. John atas kesempatannya pada siang hari ini. Terima kasih banyak juga untuk kedua pembicara kita yang sangat luar biasa sebagai narasumber. Tadi sempat ada Prof. Miko ya, beliau merupakan bagian dari Eka Hospital juga. Lalu terima kasih banyak juga untuk Ibu Tika, ilmu yang sangat luar biasa yang telah diberikan untuk peserta pada siang hari ini. Mungkin perkenalkan, saya bersama dengan tim dari Takeda. Saya Augusto, biasa dipanggil Augusto, dari Markom Eka Hospital BSD. Mungkin tadi mengutip dari yang sempat dipaparkan oleh Bu Tika. Jadi saya termasuk ke dalam generasi milenial
Jadi saya di sini ingin membangun sebuah awareness mengenai milenial melek akan kesehatan gitu ya. Oke, sebelum saya lanjut, mungkin saya memperkenalkan Eko Hospital. Jadi Eko Hospital tersebut merupakan satu grup rumah sakit di mana saat ini sudah terdapat lebih dari 4 rumah sakit yang sebelumnya hanya ada di BSD, Pekanbaru, Cibubur, Bekasi, dan saat ini Family dan juga Grand Family merupakan dari Eko Hospital begitu. Nah, menyambung pembicaraan dari Prof Miko sebelumnya mengenai darah. Jadi boleh di next slide-nya. Nah, jadi berikut merupakan beberapa manfaat dari vaksin demam berdarah yang mungkin ibu-ibu semua perlukan untuk si buah hati. Yang pertama, bermanfaat untuk melindungi dari seluruh varian virus demam berdarah. Mungkin kalau misalnya ibu-ibu semua di sini suka worry, kalau misalnya anak-anaknya suka tiba-tiba demam, tiba-tiba lemas, letih gitu-gitu, lalu dicek lab tiba-tiba demam berdarah gitu. Nah, sekarang tuh ibu-ibu nggak usah khawatir karena sekarang udah ada yang namanya vaksin dengue atau vaksin demam berdarah yang melindungi anak ibu semua dari paparan virus demam berdarah tersebut. Nah, lalu fungsinya selanjutnya adalah menurunkan kemungkinan rawat inap hingga 90,4%, efektif melindungi hingga 3 tahun dan juga dapat digunakan untuk anak-anak ataupun anak-anak ibu yang usia 6 sampai 45 tahun. Nah, untuk harga vaksinnya itu berapa sih? Nah, boleh di next. Nah, ini untuk di harga di Eko Hospital BSD, Bekasi, Cibubur, dan Pekanbaru itu di harga 1,3. Lalu untuk RS Family dan juga Grand Family di harga 1,2. Nah, kalau misalnya untuk ibu-ibu semua di sini yang mungkin ada rencana untuk mengambil paket tersebut, boleh banget di next slide. Nah, boleh banget di scan barcode tersebut, nanti akan ada informasi terkait dengan vaksin-vaksin tersebut. Nah, atau kalau misalnya memang mau dikoordinasikan oleh pihak St. John, mungkin nanti aku coba koordinasi dengan pihak St. John untuk dikoordinasikan secara grup gitu. Jadi mungkin kita bisa mengadakan vaksin di St. John atau nanti dikoordinasikan di Eko Hospital begitu. Nah, nanti untuk ibu-ibu semua yang sudah melakukan scan barcode tersebut nanti akan mendapatkan hadiah menarik dari pihak Takeda. Nah, hadiahnya mungkin bisa dilihat di bapak tersebut gitu hadiahnya. Nanti bisa langsung diambil di depan ya. Thank you. Next slide, mungkin aku nggak lama-lama juga. Ya, terima kasih banyak untuk peserta semua hari ini. Semoga selalu sehat dan juga sedang menjalankan aktivitas. Terima kasih. Terima kasih dari pihak Eko Hospital. Kalau biasanya MC-nya pada ngomong tanpa terasa kita sudah 7 acara. Gak mungkin gak ada rasanya, pasti berasa dong ya. Dari jam 8 pagi sampai jam 12, ya kan? Berasa gak Andri? Berasa ya, udah kepenuhan ya. Tinggal kita mempraktekkan dalam kehidupan kita, kembali ke keluarga kita masing-masing. Sebagai kata sambutan penutup, waktu dan tempat kami persilakan kepada Mr. Oke selaku Kepala Sekolah SMP St. John. Oke, terima kasih untuk MC. Oke, selamat siang Bapak Ibu, masih semangat? Masih semangat harapannya. Terima kasih banyak. Yang pertama-tama pasti saya berterima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan hadir di acara ini. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber hari ini bisa bermanfaat, bukan hanya untuk sekarang tapi juga untuk kedepannya. Dan tentu terima kasih kepada Ibu Tika, terima kasih dan juga kepada Prof Miko yang sebelumnya sudah memaparkan tentang kesehatan. Jadi hari ini kita dapat 2 hal di sini tentang kesehatan secara fisik dan juga kesehatan secara mental. Dan itu yang memang sangat amat penting untuk kita ingat dan kita terapkan di hidup kita, terutama dengan anak-anak kita. Jadi terima kasih juga kepada semua yang sudah terlibat, dari panitia, dari moderator, MC dan semuanya. Terima kasih juga kepada tim dari Takeda yang sudah mensupport juga acara hari ini, dan Ibu Tika mungkin sebagai ungkapan terima kasih kami boleh maju ke depan.
Mega, Pak Weli, apakah ada? Boleh maju juga, silakan. Terima kasih. Foto dulu ya. Yang lain apakah ikut sekalian? Oh, moderator mungkin Miss Melisa boleh. MC boleh juga ke depan. Oke, jadi sudah sekitar 4 jam kita bersama dan mungkin ada sedikit kalau ada yang kurang mohon dimaafkan, dan tapi terima kasih banyak Bapak Ibu sudah menyempatkan hadir hari ini, dan semoga kedepannya kita akan lebih banyak lagi bisa mengadakan acara-acara seperti ini yang akan berguna bukan hanya untuk saat ini tapi juga untuk kedepannya, terutama untuk anak-anak kita. Terima kasih banyak, dan juga Bapak Ibu yang mungkin tadi diingatkan oleh moderator kalau yang butuh materi untuk mengisi email ya, alamat email di depan di absensinya tadi, dan juga ini karena hari ini untuk internal St. John terutama Bapak Ibu yang dari orang tua internal St. John, hari ini kita mulai membuka pendaftaran untuk tahun ajaran baru 2024-2025. Jadi silakan berkunjung ke kantor PSB di gedung SMP di depan untuk mungkin bertanya-tanya atau mungkin untuk mencari informasi tentang pendaftaran tahun ajaran yang baru. Terima kasih. Sekian dari saya kembalikan lagi ke MC. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih Seroke. Baik, benar sekali kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk semua narasumber, semua moderator, dan untuk terkhususnya Bapak Ibu yang sudah menyempatkan hadir di sini. Ya, untuk yang terakhir, tidak ada gading yang tak retak, maka kami pun banyak kesalahan. Kalau ada semut di ladang, jangan lupa menumpang untuk mandi, nyuci, dan lain-lainnya. Jadi sampai ketemu di seminar selanjutnya. Sampai jumpa. Have a nice day. Bye bye, have a nice day. Happy weekend.